Satu polemik yang tidak ada habis-habisnya kita saksikan uh, tentang polemik pembegalan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KLB Demokrat kubu Muldoko ya. Nah, tentu saja ini sampai detik ini kita lihat kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa polemik ini tidak ada usainya, tidak ada ujungnya gitu. Mau sampai kapan di bawah seperti ini? Meskipun kita tahu bahwa proses yang dilalui oleh KLB Muldoko atau Demokrat versi KLB Muldoko itu dilakukan melalui upaya hukum yang secara based on history-nya kemudian uh, telah dibatalkan, ditolak oleh Mahkamah Agung di kasasi sebelumnya dan hari ini dilakukan upaya peninjauan kembali dan lagi-lagi terus menjadi sebuah hal yang ramai diperbincangkan. Nah, ini tentu uh, saya sudah bicara tentang persoalan ini sebelumnya, dan saya ingin bicara lagi karena tidak terlepas daripada sebuah fenomena ya memang ini ramai kembali dibicarakan dalam uh, opini publik gitu. Nah, saya sebagai pengamat saya melihat persoalan ini uh, tidak etis tentunya jika seorang yang masih menjabat sebagai KSP itu sibuk untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya dinamika partai politik seperti ini. Yang kedua, kalau kita lihat tentang dinamika partai politik seperti ini ya tentu ini adalah sesuatu hal yang sebuah potret yang tidak baik, yang tidak memiliki nilai etika, etis. Why? Because kita tahu bahwa Partai Demokrat itu ya sudah menjadi sesuatu yang familiar, yang populer. Nah, itu adalah satu partai politik yang secara sah, secara konstitusional di bawah amanah ketua umum AHY gitu kan. Nah, maka lagi-lagi kalau ada KLB yang ingin menguasai mengambil alih Partai Demokrat, maka itu tidak baik. Itu adalah upaya paksa untuk mengambil alih Partai Demokrat. Ya, itu adalah upaya-upaya yang sebetulnya tidak etis, tidak baik, potret yang sangat buruk bagi demokrasi kita. Dan sebagai seorang pemimpin, leader, sebagai seorang yang menduduki tahta istana di istana negara tentunya, seharusnya memberikan sebuah teladan. Harusnya mereka-mereka menjadi bagian yang memberikan role model yang baik bagi publik, bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Tentang beginilah cara bersikapnya seorang negarawan. Ya. Jadi orang-orang yang menjabat istana sana kan namanya istana negara. Berarti harus diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen jiwa kenegarawanan. Kalau tidak ya, kalau misalnya sibuk untuk mengurusi partai politik, apalagi mau mengambil alih uh, secara paksa partai politik orang, ya itu tidak baik. Apalagi kita tahu bahwa Muldoko ini dalam konteks mau merebut Partai Demokrat dengan cara yang kemudian dia tidak punya KTA gitu. Berdasarkan berita-berita yang berkembang tidak punya KTA dan seterusnya. Dia tidak pernah ketum AHY itu mentekan atau AHY mentekan adanya kader yang bernama Muldoko. Nah, tentu berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa Muldoko bukanlah orang yang dikader di Partai Demokrat, bukanlah orang yang ditempa di Partai Demokrat, tidak punya ikatan administratif apapun dengan Partai Demokrat. Nah, tapi hari ini mau mengambil alih. Nah, ini istilahnya seperti bentuk imperium gaya baru, penjajahan gaya baru. Orang asing, orang luar, orang imperium, orang seperti kolonialisme, neokolonialisme. Nah, jadi datang dari orang luar, datang mau menguasai tanah orang lain, padahal dia tidak punya ikatan administratif dengan tanah tersebut. Nah, ini kita bisa katakan sebagai tindakan-tindakan yang represif, tindakan-tindakan yang kemudian tidak etis dan tindakan neokolonialisme. Ya, ini tindakan imperium yang coba jadi upaya paksa ini dapat dikatakan demikian. Gitu. Nah, tapi lagi-lagi yang menarik kita bertanya nih,
Where is presiden? Di mana presiden? Bagaimana posisi presiden menyikapi tentang persoalan ini? Ada anak buahnya yang kemudian sibuk untuk mengambil alih partai politik orang lain. Meskipun itu dilakukan secara jalur hukum melalui peninjauan kembali, ya kan? Ya. Nah, walaupun ya PK itu kan tentu harus ada novum dan kita tahu bersama berdasarkan informasi bahwa novum yang kemudian disampaikan dalam materi PK yang bersangkutan itu bukanlah sebuah novum, bukanlah bukti baru dalam hukum, tetapi adalah bukti yang sudah diajukan sebelumnya, gitu kan. Tapi inilah yang kita istilahkan dengan dapat kita simpulkan sebagai sebuah bentuk upaya paksa. Nah, tentu sangatlah tidak baik. Tapi di mana presiden? Nah, presiden kemudian terkesan mendiamkan persoalan ini. Nah, inilah yang menarik ini, yang sudah disikapi oleh berbagai macam pengamat. Nah, ada bahkan yang mengambil sebuah kesimpulan dengan peristiwa semacam ini adanya KSP yang kemudian waktu Muldoko laku KSP yang mau mengambil alih paksa Partai Demokrat bisa berkonsekuensi bahwa presiden dapat dimakzulkan atau dapat diimpeach. Nah, tentu ini perlu kajian tersendiri. Tapi lagi-lagi ya ini kita bertanya nih kan, presiden ini kenapa terkesan diam atas kelakuan tindakan daripada seorang anak buahnya, Muldoko. Nah, sehingga tidak salah ketika jika orang berkesimpulan that presiden itu mengiyakan, mengamini sikap diamnya presiden berarti kemudian mengiyakan, gitu kan, mengiyakan upaya pengambil alihan. Nah, tentu ini ya bisa kita katakan sebagai sebuah bisa menjadi celah atau pintu masuk pemakzulan karena ya presiden itu adalah sosok yang sebelum menjabat dia dilantik dan bersumpah untuk setia pada konstitusi, untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, kalau saya lihat ya perbuatan kubu Muldoko ini bisa masuk dalam salah satu bagian daripada klaster yang sudah ditetapkan dalam undang-undang sebagai syarat untuk ya bisa dilakukan pintu masuk pemakzulan. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan jika memang betul bahwa Muldoko secara confidence, secara penuh kepercayaan diri mau hendak untuk mengambil alih Partai Demokrat, itu dibisikkan atau diperintahkan oleh presiden. Nah, lagi-lagi ya, jika itu memang demikian, nah tentu bisa menjadi pintu masuk presiden dapat diimpeach. Dan ini bisa kita istilahkan dengan sebuah persengkokolan atau kolusi. Tapi lagi-lagi itu adalah jika. Nah, maka saya ingin katakan bahwa diamnya presiden dalam melihat persoalan ini, maka tidak menutup kemungkinan wacana publik, pikiran publik akan mengarah pada prejudice yang demikian.